Analisa Falas. Analisa Falas. Ya, mitra bisnis Pas FM, saat ini kita masuki sesi analisa falas dan untuk itu saya Beni Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Beni. Oke, Pak Rio, setelah simposium Jackson Hole kita lalui dan kita ketahui bahwa ternyata pidato Powell masih cukup hawkish, tampaknya indeks dolar masih terus bergerak di atas level 104. Apakah memang itu yang mempengaruhi atau Pak Rio melihat hal yang lainnya, Pak? Ya, sebenarnya ini sudah kita sedikit review di minggu lalu ya, bahwa yang pertama tren market untuk US dollar dengan segala faktor pendukung di belakangnya, termasuk data-data ekonomi Amerika, itu cenderung memang positif. Kemudian di-boosting lagi dengan pidato Powell pada saat Jackson Hole yang cenderung, seperti Mas Beni katakan, nuansanya adalah hawkish. Ya, saya pikir itulah yang terjadi. Halo? Ya, silakan Ya, Pak. saya pikir itu yang terjadi ya, bahwa kenapa dolar cukup kuat ya, kalau kita melihat pergerakan mingguannya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 minggu berturut-turut itu membentuk chart naik ya, weekly chartnya naik. Nah, saya kira ini adalah reaksi market terhadap semua situasi yang ada terakhir-terakhir ini. Oke, lalu kalau kita lihat, kita pantau pada jam ini Pak spesifiknya ya, dolar memang menguat terhadap Japanese yen dan juga terhadap sterling, tapi terhadap euro tidak, euro yang menguat saat ini. Gimana Bapak melihat hal ini Pak? Ya, saya pikir euro minggu ini ada yang ditunggu, ya ada yang tunggu. Kalau saya tidak salah itu data inflasi euro ya. Dan kemudian kalaupun adanya sebuah koreksi, saya kira sangat wajar karena sudah beberapa minggu juga kalau saya tidak salah itu euro terjadi pelemahan terhadap US dollar. Artinya saya kalau Mas Beni menanyakan terkait dengan apa penyebabnya, saya lebih cenderung melihatnya ini adalah faktor koreksi. Yeah. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan pergerakan US dollar sampai dengan detik atau jam ini, kalau kita bisa lihat pergerakannya semua hampir sama, yaitu bergerak tipis. Ya, saya lebih tertarik untuk membahas kenapa pergerakannya tipis. Ini hanya kalau saya lihat di dollar index itu hanya plus 0,06% ya. Saya kira ada dua faktor. Yang pertama itu adalah seperti tadi sudah saya sampaikan juga bahwa sudah 6 minggu berturut-turut market itu mengalami kenaikan untuk US dollar. Nah, biasanya kalau pasar sudah bergerak begitu panjang, lalu ada sesuatu yang ditunggu. Ya, jangan lupa hari Jumat ini ada non-farm payroll. Betul. Nah, itu yang saya maksud dengan sesuatu yang ditunggu. Jadi, market yang sudah bergerak begitu panjang itu sebenarnya mencerminkan ada position holder, misalnya yang mengholding buy position, ini semua sudah floating profit. Mereka ini sudah profit. Nah, kemudian ada yang ditunggu, yaitu non-farm payroll. Maka action di market, walaupun ini market Amerika memang belum buka ya, karena Senin pagi, Senin siang. Nah, ada potensi saya lihat bahwa pelaku pasar sedang sedikit melakukan taking profit. Ya, jadi di satu sisi market ini cenderung adalah dolar menguat, tapi di sisi lain penguatan sudah panjang, kemudian ada sesuatu yang ditunggu. Nah, ini pasti akan menggelitik sebagian orang untuk melakukan taking profit. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan market sampai dengan siang hari ini cenderung, saya katakan cenderung, yaitu bergerak tipis-tipis saja. Saya pikir itu untuk kita evaluasi pergerakan sampai dengan detik ini ya. Okay. Nah, lantas ke depannya bagaimana? Khususnya di minggu ini, ya saya masih sama. Kalau ditanya kepada pendapat pribadi saya sebagai pelaku trader atau pelaku pasar, saya masih meyakini potensi untuk penguatan US dollar ini masih akan berlanjut. Ya, dasarnya sama.
belum berubah, yaitu seperti yang kemarin ya, kita pernah sampaikan beberapa minggu terakhir ini, data ekonomi US itu menggambarkan sebuah kondisi yang cenderung positif. Kemudian ditambah lagi kemarin pada saat Jackson Hole, the Fed juga masih memiliki target yang harus dia kejar, yaitu inflasi. Ya, untuk target 2% ini, dan kecenderungannya mereka akan tetap menaikkan suku bunga walaupun bahasanya adalah secara hati-hati dan secara proporsional sambil memantau perkembangan data-data rilis yang berjalan nantinya. Saya pikir itu, saya masih di posisi bullish untuk US dollar, tapi dengan pergerakan yang sudah begitu panjang plus ada non-farm payroll, saya cenderung men-suggest untuk tidak melakukan buy USD di harga tinggi. Akan lebih bijak kalau kita menunggu market terjadi koreksi, baru kita melakukan buy kembali untuk USD. Saya pikir itu untuk USD, Mas Dini. Oke, baik Pak Rio, saya juga tertarik untuk membahas seperti apa pergerakan rupiah, karena pada minggu ini ternyata rupiah pada awal minggu ini sudah berhasil bergerak di bawah level psikologis 15.300, sekarang ada di sekitar 15.285-an. Nah, apa Pak faktor yang membuat rupiah kita ada kecenderungan menguat? Apakah karena memang ada operasi moneter baru yaitu SRBI atau ada faktor lainnya, Pak? Oke. Kalau untuk rupiah, saya masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya ya, terutama rupiah berbanding dengan US dollar. Yeah. Saya meyakini potensi rupiah untuk terjadi pelemahan ini masih cukup besar. Ya, alasannya apa? Masih sama, yang seperti saya sampaikan minggu lalu, bahwa dengan disparitas bunga yang seperti sekarang, di mana US 5,5% dan IDR 5,75%, saya pikir ini bukan sebuah kondisi yang menguntungkan untuk rupiah kita terhadap US dollar. Ya, ditambah lagi minggu lalu BI mengumumkan suku bunga kita tetap ya, tidak ada kenaikan sama sekali untuk menyeimbangi ya. Nah, saya pikir itu. Nah, namun apa yang menyebabkan kecenderungan rupiah ini akan terus melemah? Kalau kita lihat lagi, yang poin berikutnya adalah dari kepercayaan asing terhadap market kita. Okay. Pada catatan saya, di minggu lalu itu terjadi capital outflow sebesar 4,51 triliun. Okay. Ya, dan saya kira ini adalah sebuah trending bahwa ada kecenderungan investor asing, pemilik modal asing ini menarik dananya keluar. Nah, dana yang keluar dibawa kemana? Ya seperti saya bilang tadi. Yeah. Satu, market Amerika sekarang sedang relatif bagus. Ya. Nah, maka ada potensi orang akan memindahkan sebagian dana dari negara-negara berkembang seperti kita untuk keluar sebentar. Nah, tapi apakah ini akan masuk lagi? Saya pikir ini mereka akan masuk lagi. Namun kalau ditanya trennya, ya tren dari rupiah kita, saya masih sama memandang bahwa ada potensi pelemahan dan target angka mungkin berikutnya yang bisa dicapai adalah 15.470. Oke. Ya, itu ada batas 15.470. Oke. Ya, itu adalah batas resisten yang saya kira akan dituju. Namun mengenai kapannya, saya kira saya tidak bisa memastikan. Iya, betul. Oke, terakhir untuk emas sendiri gimana Pak? Kalau menurut proyeksi Bapak? Ya, kalau untuk emas ada sedikit keunikan ya, kalau kita lihat perjalanan minggu lalu, di mana USD-nya menguat, yang biasanya emasnya melemah, sebaliknya terjadi adalah emasnya naik. Nah, saya memberikan satu informasi, biasanya jika terjadi US dollar yang berjalan tidak sesuai dengan pergerakan gold, biasanya gold ini diganggu dengan kondisi eksternal tertentu yang cenderung mengabaikan nilai tukar. Iya. Ya apa? Nah, kalau saya secara pribadi melihatnya ini adalah sebuah reaksi sementara terkait dengan action Jepang membuang limbah nuklir.
Iya, oke. Ya, saya kira ini menyebabkan banyak pertentangan di banyak negara, terutama di daerah dekat-dekat Asia Timur. Nah, protes-protes ini dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian. Iya. Nah, kita juga tentunya paham bahwa emas ini adalah sebuah komoditas yang sangat sensitif dengan stabilitas dan instabilitas. Iya, betul. Nah, jadi kalau saya melihatnya adalah kenapa emas terjadi kenaikan sementara dolar terjadi penguatan, ada alasannya adalah seperti itu. Nah, oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini lantas bagaimana? Kita melihat ada dua kondisi, dolar menarik emas turun harusnya, kemudian situasi yang saya bilang Jepang tadi akan cenderung menarik emas naik, maka potensi emas menurut saya minggu ini adalah bergerak bolak-balik. Oke. Ya, jadi ada potensi dia turun, kemudian akan dorong lagi ke atas, kemudian ada kenaikan yang lumayan, dia akan drop lagi ke bawah. Saya kira ini akan terjadi, kecuali dolar dan masalah Jepang selaras. Artinya tiba-tiba dolar melemah, kemudian masalah Jepang ini masih ada ya, bertahan. Nah, mungkin ini akan mendorong emas lebih jauh ke atas. Tapi kalau tidak, maka saya melihat emas akan bergerak dalam sebuah range. Saya pikir itu. Range-nya berapa, Pak? Kalau kemungkinannya pergerakannya akan tipis juga tampaknya, Pak ya? Ya, saya pikir akan tipis juga. Paling tidak mungkin juga sampai menunggu di non-farm payroll ya. Saya perkirakan range pergerakannya akan ada di sekitar 18.01 sampai dengan sebentar. Oke. Sekarang di kisaran 1914. Betul. Saya memperkirakan di 19.03 sampai dengan 19.23 sampai dengan hari Kamis. Oke. Baik, kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak sampaikan dan pastinya sukses selalu untuk Bapak ya Pak. Sama-sama Pak. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.